Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ferdian Diansyah akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Bima. Yang pertama, tembaga. Sifat dari tembaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya hantar panasnya 0,93 kalori per cm sekon coulomb. Yang kedua, daya tahan tembaga terhadap korosi sangat besar. Titik leburnya 1080 coulomb. Kekuatan menahan daya tarik atau tekan cukup tinggi, yaitu sekitar 40 sampai dengan 50 kg milimeter persegi. Yang terakhir, tidak rapuh, artinya dapat dibengkokkan tetapi tidak mudah putus atau patah. Yang kedua adalah aluminium. Daya hantar panasnya 0,5 kalori per cm sekon coulomb. Yang kedua, daya tahan terhadap korosi lebih besar daripada tembaga. Yang ketiga, massa jenisnya kurang lebih 3 kali lebih kecil daripada massa jenis tembaga. Yang keempat, aluminium tidak baik untuk dipatri, akan tetapi dapat dilas. Yang kelima, titik leburnya 660 coulomb. Dan yang terakhir adalah kekuatan menahan tegangan tarik atau tekanan lebih rendah daripada tembaga, yaitu kurang lebih 15 sampai dengan 23 kg Fahrenheit per milimeter persegi. Akan tetapi, aluminium mudah dikerjakan, dibengkokkan atau dipres. Kemudian klasifikasi konduktor bahan campuran. Yang pertama, kuningan atau brass. Memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Campuran antara tembaga, Cu, dan seng. Warnanya kuning. Yang ketiga, tegangan tarik maksimum antara 23 sampai dengan 40 kg Fahrenheit per milimeter persegi. Yang keempat, harganya lebih murah dibandingkan dengan bahan tembaga murni. Yang kelima, mudah dikerjakan walaupun dalam keadaan dingin. Yang keenam, kurang cocok bila dipakai dalam udara terbuka. Yang ketujuh, titik leburnya 900 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah kurang dapat dipakai sebagai konduktor karena konduktivitasnya rendah, tapi cocok dipergunakan sebagai media gelombang UHF atau microwave. Selanjutnya adalah perunggu atau bronze. Sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, campuran antara tembaga dan timah. Yang kedua, tahanan jenisnya lebih besar daripada bahan kuningan. Yang ketiga, titik leburnya 1040 derajat Celcius. Tegangan tariknya antara 20 sampai dengan 40 kg Fahrenheit per milimeter persegi. Yang keempat, mempunyai daya tahan yang baik terhadap korosi. Yang terakhir adalah sebagai penghantar atau konduktor, biasanya dipakai untuk hantaran-hantaran yang halus, misalnya untuk kawat telegraf, telepon, dan sebagainya. Ini merupakan contoh bahan konduktor cair. Yang pertama adalah air laut, merupakan konduktor listrik yang sangat lemah. Yang kedua, api, merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang terakhir, elektrolit, setiap zat yang mengandung ion bebas yang membuat substansi elektrik konduktif. Di bawah ini merupakan
Contoh gambar dari bahan konduktor air. Yang selanjutnya adalah bahan tahanan atau resistor. Bahan tahanan atau resistor adalah suatu bahan listrik yang dapat menyalurkan arus listrik, akan tetapi mempunyai tahanan listrik atau resistivitas yang tinggi atau konduktivitasnya rendah. Contohnya adalah bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah wolfram. Yang kedua, timbal atau timah hitam. Wolfram termasuk jenis logam yang sangat berat, berwarna putih keabu-abuan, mempunyai titik cair tertinggi di antara logam-logam padat. Sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat mekanis, yaitu tegangan tarik maksimum sekitar 590.000 PSI. Yang kedua, modulus elastisitas sekitar 10.106 PSI. Yang ketiga adalah titik cair sekitar 3.390 derajat Celcius. Yang keempat, memiliki titik didih 5.930 derajat Celcius. Yang kelimanya, konduktivitas termisnya adalah 0,4 kalori per centimeter sekon derajat Celcius. Yang keenam, koefisien muai panjangnya adalah 4,5 kali 10 min 6. Sifat selanjutnya adalah sifat kimia. Pada suhu 2000 derajat Celcius, 1001 gram wolfram murni dapat bersenyawa dengan O2 membentuk WO2 dan WO3. Sifat selanjutnya adalah sifat elektris. Tahanan jenisnya mendekati linear terhadap perubahan temperatur. Kemudian sifat selanjutnya adalah magnetic susceptibility. XM adalah 6,8 dikali 10 pangkat min 5, termasuk bahan magnetik. Yang kedua adalah timbal atau timah hitam. Di pasaran banyak dijumpai sebagai timbal dan berupa lempengan dengan ukuran 3 kali 1,5 meter atau 10 kali 2,5 meter dengan tebal kira-kira 0,3 sampai dengan 12 mm. Sifat-sifatnya antara lain: 1. Sangat lunak dan mudah dikerjakan. Yang kedua, mempunyai berat jenis atau massa jenis yang tinggi. Yang ketiga, titik leburnya rendah, kurang lebih 300 derajat Celcius. Yang keempat, tahanan jenisnya kurang lebih 7%-nya tahanan jenis tembaga. Yang terakhir adalah tegangan tariknya rendah. Penggunaannya antara lain sebagai elektroda akumulator, pembungkus kabel, campuran solder, dan untuk bahan pembuat sekring. Selanjutnya adalah karakteristik konduktor. Ada dua jenis karakteristik konduktor, yaitu 1. Karakteristik mekanik, yang menunjukkan keadaan fisik dari konduktor yang menyatakan kekuatan tarik daripada konduktor. Yang kedua, karakteristik listrik, yang menunjukkan kemampuan dari konduktor terhadap arus listrik yang melewatinya. Kemudian, klasifikasi konduktor.
Berdasarkan konstruksinya, konduktor dibagi menjadi 3. Yang pertama, kawat padat atau solid wire. Yang kedua, kawat berlilit atau standard wire. Yang ketiga, kawat berongga atau hollow konduktor. Di bawah ini merupakan contoh-contoh gambar. Dalam saluran udara tegangan menengah atau SUTM, kawat dengan bahan konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi selalu tanpa pelindung atau isolasi kawat. Ini hanya kawat berbahan tembaga atau aluminium dengan inti baja reinforced aluminium cable atau ACSR. Pelanjang besar yang tertutup untuk mengalirkan arus listrik. Kemudian jenis-jenis kawat penghantar yang biasa digunakan antara lain tembaga dengan konduktivitas 100%. Yang kedua, tembaga dengan konduktivitas 97,5%. Yang ketiga, aluminium dengan konduktivitas 61%. Kawat tembaga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kawat penghantar aluminium karena konduktivitas dan kuat tariknya lebih tinggi. Akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu untuk besaran tahanan yang sama. Tembaga lebih berat dan lebih mahal dari aluminium. Oleh karena itu, kawat penghantar aluminium telah mulai menggantikan kedudukan kawat tembaga. Untuk memperbesar kuat tarik dari kawat aluminium digunakan campuran aluminium atau aluminium alloy. Untuk saluran transmisi tegangan tinggi di mana jarak antara menara atau tiang berjauhan, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, digunakan kawat penghantar ACSR. Kawat penghantar aluminium terdiri dari berbagai jenis dengan lambang sebagai berikut: AAC, All Aluminium Conductor, yaitu kawat penghantar yang salurannya terbuat dari aluminium. AAC, All Aluminium Alloy Conductor, yaitu kawat penghantar yang salurannya terbuat dari campuran aluminium. Kemudian ACSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium berinti kawat baja. Kemudian ACAR, Aluminium Conductor Alloy Reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Ya, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan Mahfudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?